Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Pembacaan berikutnya, Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 13 dan beberapa ayat berikutnya. Ayat 13 kita baca. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal mengalami karya kebangkitan Kristus. Pada peringatan hari sengsara Yesus, kita diajarkan firman Tuhan dari hal mengalami karya pengorbanan Kristus. Kita tahu rangkaian kegiatan peringatan yang dilakukan oleh gereja Tuhan di seluruh dunia ini, mulai dari seminggu sebelum sengsara Kristus sampai kepada puncak sengsaranya di atas kayu salib dan mati tersalib, dalam satu rangkaian yang diperingati hari ini sebagai Hari Kebangkitan Kristus. Kalau kita dengar, kita baca, kita lihat di tayangan-tayangan, gereja sedunia dari segala penjuru bumi ini memperingati, merayakan dengan berbagai macam bentuknya. Kadangkala ada juga kita agak aneh melihat rada-rada mistik. Nah saudara, apapun bentuknya itu, mereka coba memperingati, merenungkan, menghayati apa yang sudah Yesus Kristus alami, yang dilakukannya bagi kita, orang yang percaya. Tetapi sesungguhnya tidak cukup hanya sampai di situ. Sekalipun kita tentu harus memiliki pemahaman yang mendasar, pemahaman yang benar dan mendasar tentang kematian dan kebangkitan Kristus, karya penebusan dan karya kebangkitannya. Supaya dengan pemahaman yang benar itu yang mendasari sikap iman kita,
supaya kita bisa mengalaminya. Tidak hanya mengenal sejarah, mengetahui kebenaran sejarah dan fakta yang telah terjadi secara real sehingga tercatat di dalam sejarah, tetapi apalah artinya semuanya itu jika kita tidak mengalaminya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kepada kita dijelaskan bagaimana kita boleh mengalami karya penebusan Kristus, maka ketahuilah, saya tidak akan ulangi, bahwa dengan karya penebusan Kristus yang sudah dilakukan di atas kayu salib Golgota, maka jelas saudara dan saya bukan lagi orang berdosa, tetapi saudara dan saya disebut orang percaya. Tidak lagi disebut orang berdosa, tetapi disebut orang-orang kudusnya Tuhan, bukan karena kudus, tapi karena dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mengulang-ulangi apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 yang banyak berbicara tentang kebangkitan, kita tahu ada beberapa penegasan yang ada di situ. Bahwa jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Dan sia-sialah pemberitaan kita. Karena kita memberitakan tentang Kristus tetapi ia adalah mati. Tetapi yang jelas, yang benar kata Alkitab, penegasan yang dilakukan kembali oleh Paulus, Kristus telah bangkit. Berbagai secara kebenaran sejarah kita juga tahu, juga ditulis oleh Alkitab, berbagai macam cara untuk memutarbalikkan kebenaran ini dengan mengatakan Yesus tidak bangkit. Kubur yang kosong itu adalah karena murid-muridnya datang mencuri akan mayatnya dan lain sebagainya, berita-berita bohong yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Dan juga oleh media pada waktu itu dengan caranya sendiri, membuat satu opini yang seperti itu, membentuk satu opini bahwa Kristus tidak bangkit. Tetapi kebenaran itu tidak dapat disangkal, dibendung dengan cara apapun, karena memang Kristus telah bangkit dan menyatakan dirinya secara real bahwa ia telah bangkit. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara dan saya menjadi orang percaya oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dapat dikatakan saudara dan saya sudah mengalami karya pengorbanan Kristus ini. Tetapi apakah setelah saudara dan saya mengalami karya pengorbanan Kristus sehingga disebut orang percaya, bukan lagi orang berdosa, disebut anak Allah, bukan lagi disebut orang berdosa, di dalam saudara dan saya menjalani hidup keseharian sebagai orang percaya, apakah mengalami karya kebangkitan Kristus itu? Setiap orang yang percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mutlak orang itu dikatakan oleh firman Allah tidak lagi binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti karya pengorbanan Kristus itu ia sudah alami dalam hidupnya. Bukan lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi itu urusan akhirat. Sedangkan kita belum mati. Kita masih hidup, menjalani hidup keseharian. Nah, saudara, kalau kita sudah mengalami karya pengorbanan Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, sehingga kita tidak disebut lagi orang berdosa, tapi orang percaya yang belum mati, masih hidup di dunia, seharusnya lah kita menjalani hidup kita juga sebagai orang percaya. Kita menjalani hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Nah, untuk menjalani hidup sehari-hari sebagai orang percaya, kita harus mengalami karya kebangkitan Kristus itu. Sebab ia tidak mati lagi, ia sudah bangkit. Kematiannya menebus saudara dan saya dari segala dosa. Kebangkitannya inilah yang untuk kita alami dalam hidup hari-hari, karena kita masih hidup di dunia ini. Tadi kita nyanyikan nyanyian lebih dari pemenang. Dan Alkitab menulis bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Ia sudah mengalahkan maut. Ia sudah mengalahkan iblis. Itu karya daripada kebangkitan Kristus. Kalau kita hanya sampai di sini, kemudian hanya menikmati karya daripada penebusan Kristus melalui pengorbanannya, sedangkan kita masih hidup di dunia, maka saudara bisa membayangkan apa yang itu sama dengan kita memiliki Kristus yang hanya mati di atas kayu salib, dikuburkan, selesai. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, jika kita ini adalah orang yang berharap di dunia ini dan percaya kepada Kristus yang tidak bangkit itu, kita adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena Kristus tidak bangkit. Kata kasarnya, kita adalah orang yang paling sial karena Kristus tidak bangkit. Tetapi yang benar adalah Kristus sudah bangkit. Jadi saudara bisa merenungkan bahwa kata sial itu kata malang, berarti perjalanan hidup kita di dunia ini penuh dengan segala susah sengsara, penuh dengan segala tekanan, penuh dengan segala kutuk, penuh dengan segala penderitaan. Kenapa? Karena tidak mengalami karya kebangkitan Kristus. Seolah-olah kita hidup di dunia sebagai orang percaya dalam kehidupan yang sangat menyedihkan, tinggal tunggu-tunggu mati, kapan matinya, dan masuk sorga. Dan saudara tahu
paham seperti ini pernah melanda gereja. Yaitu, paham apa yang pernah melanda gereja pada zaman dulu? Kesucian identik dengan kemiskinan. Dan kemiskinan identik dengan kesucian. Artinya, hanya orang-orang susah yang bisa hidup suci. Orang-orang kaya tidak bisa hidup suci. Orang-orang senang tidak bisa hidup suci. Jadi kalau mau hidup suci, menderitalah. Itu pernah paham seperti ini, isme seperti ini pernah melanda gereja. Kenapa? Karena gereja yang mengajarkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan iblis, semua karya yang ada di dalam kebangkitan Kristus, yang terkandung di dalam kebangkitan Kristus, itu semua dilakukan oleh Tuhan supaya saudara dan saya sesudah mengalami karya pengorbanan Kristus bisa hidup, menjalani hidup sehari-hari dengan mengalami karya kebangkitan Kristus. Saudara tahu, mari kita renungkan perbedaan secara real di alam nyata dan perbedaan secara real di alam roh. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita bisa memahami, membayangkan, karena sudah banyak hal yang coba dibuat untuk dapat dibayangkan bagaimana penderitaan Kristus sampai kepada matinya. Seolah-olah apa? Seolah-olah iblis yang menang. Kenapa? Karena iblis tidak hanya berhasil memakai Yudas untuk menjual Yesus, tetapi iblis telah berhasil membuat semua yang ada pada saat itu, bukan hanya menangkap, bukan hanya mengolok, bukan hanya menghina Yesus, tapi sampai kepada mati di atas kayu salib. Mau apa kamu? Masih ingat perkataan dua orang di samping kiri kanan kiri salib itu dengan komentar yang berbeda. Jika engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu dan lepaskanlah kami juga. Tapi yang di sebelah berkata, ya Tuhan, ingatlah akan daku ketika engkau masuk dalam kerajaan. Ini dua pernyataan yang berbeda. Yang satu menunjukkan bahwa bukankah dia Tuhan, bukankah dia berkuasa, masa tidak bisa melepaskan dirinya daripada segala apa yang sedang terjadi ini? Dan kenyataannya memang tidak. Bahkan akhirnya mati. Itu yang nampak di alam nyata. Berakhirlah sudah Yesus ini. Selesai. Mau apa dia? Karena mereka tidak tahu siapa dia. Jadi kita melihat seolah-olah ini adalah lambang daripada kekalahan secara
manusia lahiriah. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Ini tidak ada berdiri terus. Ia diturunkan dari salib, ia dimasukkan ke dalam kubur, dikuburkan, dan kemudian Yesus bangkit. Yesus bangkit dan menjawab segala sesuatu yang tidak terjawab dalam peristiwa salib itu. Orang hidup dibunuh untuk mati gampang. Tapi dapatkah orang mati dikasih hidup kembali? Tidak ada. Nah, inilah yang sudah dialami oleh Kristus, yang sudah dikerjakan oleh Kristus, yang ada di dalam Kristus. Dan ketika saudara dan saya menerima Kristus, menerima Yesus secara pribadi, maka karya penebusannya kita alami, harus kita alami karena sudah menjadi milik kita. Dan karya kebangkitannya juga sudah menjadi milik kita dan seharusnya dialami. Tetapi mengapa sebagian besar orang-orang percaya ini dalam menjalani hidupnya yang masih ada di dunia ini tidak mengalami karya kebangkitan Kristus? Inilah yang perlu kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan baca firman Tuhan supaya kita dapat memahami kebenaran ini. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Supaya kita dapat memahami dengan baik. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jika saudara sudah dapat, mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Ya, oke. Ia, saya lanjut.
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, kenapa orang-orang percaya ini yang seharusnya mengalami karya kebangkitan Kristus, tetapi justru di dalam kehidupan mereka hanya dikenal sebagai orang percaya karena sudah mengalami karya penebusan Kristus, karya pengorbanannya, tetapi harusnya setiap orang percaya itu, saudara dan saya, sekaligus mengalami karya kebangkitan Kristus. Nah, saudara tahu, ini yang perlu kita pahami. Sebenarnya kita tahu bahwa ini adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma, gratis. Hanya dengan membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menjadi orang percaya. Kita menerima keselamatan hidup yang kekal. Urusan apa? Urusan akhirat. Berikut, bagaimana dengan urusan di dunia? Urusan di dunia sebenarnya Tuhan sudah menyediakan satu paket melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ulangi supaya saudara paham. Urusan hidup di dunia sudah disediakan di dalam Kristus Yesus melalui karya penebusan atau pengorbanannya dan karya kebangkitannya. Jangan lupa, keselamatan adalah pemberian gratis untuk masuk surga. Tapi saudara dan saya belum mati kan? Nanti kalau sudah mati, nah, terus hidup di dunia ini bagaimana? Karena kita belum mati. Kita baca di dalam Filipi. Ini yang perlu dipahami, karena sekalipun ini satu paket kematian dan kebangkitan, di situ ada karya-karya Kristus bagi orang percaya, tapi kita perlu memahami bahwa kita masih hidup, dan kita yang masih hidup ini yang sudah menjadi orang percaya, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita di dunia sebagai orang percaya? Filipi 2. Gampang untuk diingat ya, Filipi 2. Ayat 12. Filipi 2 ayat 12 kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Lanjut. Kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pertanyaan, jadi apa yang kita lakukan?
bagi kita yang masih hidup, karena kita belum mati. Sorga masih di sana. Sedangkan kita sudah jadi orang percaya. Kita sudah mengalami pengorbanan, karya pengorbanan Kristus. Tidak binasa kita, melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, tapi itu di sorga nanti, ya herat. Terus apa yang kita kerjakan di dunia ini? Kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa yang kita kerjakan? Hai saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, tidak lagi binasa, tapi masih hidup di dunia. Yang harus kita lakukan hidup di dunia ini adalah ketaatan kepada firman Allah yang harus kita jalani dalam hidup kita. Memelihara keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Ketika kita diberikan anugerah keselamatan ini kita jaga, ini kita pelihara, ini kita kerjakan. Karena sudah diberikan secara cuma-cuma. Nah, untuk dapat menjaga, memelihara, mengerjakan keselamatan ini dengan jalan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam dunia ini, dalam menjalani hidup kita, iblis juga tidak akan pernah tinggal diam untuk mau merebut kita kembali supaya kita tidak taat, tetapi jatuh kembali di dalam dosa. Nah, karena Tuhan tahu apa yang akan kita alami di dunia dalam hidup yang masih kita jalani, maka karya kebangkitannya itu harus kita alami dalam hidup kita. Tuhan tahu kalau iblis terus akan mengganggu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan. Tetaplah sungguh-sungguh. Tetaplah taat. Nah, apa yang secara real terjadi dalam kehidupan kita dari alam roh yang tidak kelihatan? Kita buka Alkitab kita masing-masing. Satu Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 8 saja dulu. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, bukankah Yesus sudah mengalahkan iblis? Benar. Tapi dia bukan melenyapkan iblis, mengalahkan iblis. Iblis belum dilenyapkan, nanti pada hari penghakiman.
Nah, ini yang perlu kita pahami. Itu sebabnya di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, karena kita belum mati, belum masuk ke surga, yang kita hadapi secara real ini adalah realita-realita hidup, kenyataan-kenyataan hidup dalam berbagai peristiwanya, di mana iblis juga tidak tinggal diam untuk menghancurkan kita. Jadi saudara, sebenarnya hidup kita sebagai orang percaya yang kita hadapi ini bukan cuma tantangan hidup. Bukan cuma tantangan hidup dalam problem-problem tertentu, dalam berbagai bentuknya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pribadi, bukan. Kalau kita boleh melihat setiap apa yang kita hadapi, problem apapun, itu tidak hanya sekedar problem, tidak hanya sekedar realita hidup, tidak hanya sekedar peristiwa-peristiwa. Kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan, itu adalah tantangan iman. Benar demikian? Baca ayat 9. Itu akan membuktikan. Ayat 9. 2, 3. Apa yang firman Allah katakan? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tidak disuruh lawan dengan akal pikiran. Tidak disuruh lawan dengan kekuatan fisik. Tidak disuruh lawan dengan segala macam cara dan segala macam bentuk unsur jiwani. Tapi mari kita jujur. Ketika satu masalah datang, maka kita akan menghadapinya dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri, dan semua itu adalah unsur jiwani, bukan unsur iman. Karena iman tidak ada dalam jiwani, iman ada dalam roh kita. Nah, disinilah letaknya mengapa kita menemukan orang-orang percaya yang tidak bisa menghadapi realita hidupnya itu, oleh karena mereka tidak menghadapinya dengan iman. Kenapa tidak bisa menghadapi tantangan hidup ini sebagai tantangan iman? Karena mereka tidak memahami dan tidak mengalami karya kebangkitan Kristus. Kita menjadi tidak berdaya. Kemampuan akal pikiran kita menyelesaikan masalah terbatas. Tapi kebenaran firman Tuhan yang adalah hikmat terbesar selalu menjawab setiap pergumulan dan permasalahan. Saya baru pulang dari Pulau Natuna. Pulau Natuna itu kalau kita baca di berita-berita akan menjadi sengketa dengan Tiongkok karena ada di Laut Tiongkok Selatan. Dari Natuna saya pergi ke suatu pulau yang lebih kecil. Mungkin tidak ada di peta. Di situ ada GPPS. Sangat mengharukan. Karena sebuah pulau terpencil, ada orang-orang percaya di sana, dan ada orang-orang yang terbeban untuk pelayanan, dan mereka mengundang hamba Tuhan untuk datang melayani. Dan puji Tuhan ada orang yang terbeban untuk melayani. Tapi saudara tahu, di pulau kecil
di mana ada umat Tuhan, ada gereja Tuhan, ada hamba Tuhan, pertikaian tidak pernah berhenti. Gerejanya mungil, bagus, mewah, full AC lagi. Dari luar mewah, di dalam juga mewah. Itu semakin mengharukan. Mengharukan apa? Orang-orang yang terbeban, memikirkan secara pemikiran, secara tenaga, secara finansial untuk membangun gedung itu. Tetapi tidak pernah berhenti ganti gembala. Coba bayangkan saudara, bagaimana iblis bisa bekerja seperti itu? Selalu saja ada masalah. Selalu ada saja masalah. Maka kami ke sana dan saya ke sana dan menyelesaikan. Menyelesaikan, saya sebenarnya mau katakan saya menyelesaikan tidak, firman Tuhan yang menyelesaikan. Karena saya tidak membuat satu rapat apa pendapat dan lain sebagainya. Tidak. Saya hanya sampaikan satu materi. Setelah selesai satu materi, selesai semua urusan. Kenapa? Sederhana. Semua punya maksud yang baik. Tapi maksud yang baik, cara salah, hasil pasti salah. Jadi setelah memahami apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang gereja Tuhan, dan kembali kepada kebenaran itu, pasti selesai. Saya berikan gambaran sebagaimana materi yang biasa saya bagikan pada saudara. 3 landasan utama gereja. Dan mereka tidak ngerti, tidak tahu. Setelah tahu, baru memahami, oh keliru kami. Ya sudah, kembali kepada kebenaran, selesai. Tidak usah lagi ungkit-ungkit siapa salah, siapa benar. Semua benar, sekaligus semua salah. Tapi kalau kita renungkan saudara, kenapa bisa jadi seperti ini? Bukankah juga dalam kehidupan kita pribadi sering kita mengalami hal-hal seperti ini? Memang iblis sudah dikalahkan. Memang iblis sudah tidak berdaya. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Darahnya menebus kita dari segala dosa, sehingga surat utang kita dilunasi. Tidak ada lagi dakwaan. Dosa kita dibersihkan semuanya. Dan kebangkitannya, ada karya kebangkitan Kristus yang memberikan kepada kita otoritas iman di dalam Dia, seperti apa yang sudah kita baca. Iblis masih tetap ada, bukan iblis tidak ada. Makanya kadang-kala kekristenan ini aneh-aneh saudara. Ada orang Kristen yang sangat takut kepada iblis. Ada yang orang Kristen yang sangat sembrono kepada iblis. Ada yang orang Kristen yang katakan, tidak ada itu iblis. Kenapa dia katakan tidak ada? Karena dia takut. Tidak ada itu, engkau tidak usah percaya, itu cuma pikiranmu saja. Padahal karena dia takut. Nyata-nyata Alkitab katakan ada. Makanya Alkitab tidak pernah mengajar kita takut kepada iblis. Sekaligus Alkitab juga tidak pernah mengajar kita meremehkan iblis. Sudah baca tadi? Apa yang di Alkitab katakan tadi? 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah. Nah, berarti apa itu? Standby. Tahu berjaga-jaga. Sama dengan bagian keamanan yang bukan berjaga-jaga tapi sibuk dengan dia punya HP. Berapa lama teroris door? Nggak bisa kan? Makanya lebih bagus yang dulu itu cuma pakai HT.
maka berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berarti waspada, siap sedia. Dia selalu segala kewaspadaan ada padanya. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengajar kita meremehkan iblis? Nah, jadi saudara, Tuhan memberikan gambaran kepada kita. Iblis itu berjalan berkeliling, bukan jalan-jalan. Tidak ditulis sini jalan-jalan. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan apa? Bacari. Dia mencari. Siapa yang dicari? Yang tidak waspada. Yang tidak waspada. Yang meremehkan dia. Yang menganggap enteng dia. Tuhan tidak mengajar kita takut, saudara. Tidak ada ayatnya mengatakan takutlah kepada iblis dan biarlah kamu sembunyi di bawah kolong. Tidak ada. Sama dengan orang kalau takut dia sembunyi di bawah selimut. Dia kira iblis tidak bisa masuk dalam selimut. Dia tutup dia punya kaki sampai kepala. Kemudian baru dia isi Alkitab di dalam selimut. Dia pegang-pegang tangannya di Alkitab. Sementara dia pegang-pegang tangannya Alkitab, iblis tarik di kaki. Nah, ada itu. Ya. Nah, oleh karena itulah kondisi seperti ini, maka Tuhan berfirman lebih lanjut pada ayat yang ke-9. Kita baca. 2, 3. Iya. Bukan cuma disuruh lawan dengan iman. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kalau iman tidak siap, jangan anggap remeh. Banyak sekali orang Kristen yang takabur, khususnya di kalangan kita, terhadap iblis. Sementara Alkitab sendiri menulis seperti ini. Dengan enteng, dengan sesukanya, dengan dia menghadapi ini. Alkitab sendiri menekankan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Berarti untuk dapat kita harus menyadari lebih dulu bahwa iblis ini pertama selalu mengincar kita. Yang kedua, karena ia selalu mengincar kita, kita harus selalu siap. Iman kita harus selalu dalam keadaan yang teguh, yang kokoh, karena kita disuruh melawan. Ini 3 hal ini. Kita disuruh melawan, tidak disuruh lari. Disuruh melawan. Nah, saudara, nyata di sini makanya saya katakan tadi, apapun yang kita hadapi itu bukan cuma tantangan hidup sehari-hari. Itu adalah tantangan iman. Artinya
sekalipun secara alamiah unsur jiwani kita yang meresponi pertama-tama masalah itu, tetapi jangan lupa iman di dalam Yesus Kristus yang kita miliki, inilah yang harus menghadapi setiap masalah. Sebab kalau kita tidak melakukan yang seperti itu, sedangkan setiap masalah iblis hadir untuk menjatuhkan kita, maka kita pasti gugur. Kita pasti tidak bisa melawan. Sementara firman Allah menyuruh kita melawan. Nah, oleh sebab itulah kita perlu menyadari. Kita baca satu ayat lagi supaya memahami lebih lanjut. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Kenapa iblis harus dilawan? Nanti saudara akan temukan di situ. Sudah dapat? Yakobus 4 ayat 7, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berarti kalau tidak dilawan, dia tidak lari. Jadi jangan kayak orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dia masuk di tempat-tempat, rasa lain-lain. Permisi ya, kita tidak mengganggu, kita cuma numpang lewat. Mana bisa bercakap-cakap dengan iblis seperti itu? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, melawan ini bukan hanya asal lawan. Karena Tuhan, karya kebangkitan Kristus ini sehingga diberikan kepada kita setiap orang percaya, bukan cuma pendeta. Baca ayat pertama yang sudah kita baca tadi, Markus 16. Markus 16 ayat 17. Sudah dapat? Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, sampai situ saja dulu. Kita cuma butuh DP setan mau dibahas. Segala tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa ini orang percaya? Siapa orang percaya? Saya. Tanda-tanda ini akan menyertai saya. Saya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Ya? Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ganti itu orang-orang dengan kata saya. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai saya yang percaya. Saya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus. Apa lagi? Luar biasa kan? Kapan ini diberikan? Karena Kristus sudah bangkit. Dan ini perlu kita miliki dalam hidup kita sebagai pengalaman iman. Di dalam menghadapi realita hidup secara real, tapi sesungguhnya di alam roh ada iblis yang berusaha untuk menghancurkan kita,
melalui apa yang sedang kita hadapi, maka kita harus menghadapinya dengan iman. Jadi bagaimanapun saudara, kita perlu menyadari, pada saat saudara dan saya sudah jadi orang percaya dalam menjalani hidup sehari-hari, kita sudah harus melatih diri kita masuk di dalam apa yang namanya peperangan rohani. Sebab apa yang terjadi dalam nyata dikendalikan dari dalam alam roh. Makanya Efesus pasal 6 mengajar kepada kita bahwa lawan kita bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara yang kita tidak lihat dengan mata telanjang. Dalam segala bentuknya, roh-roh jahat. Nah, jadi ketika kita menghadapi sesuatu di alam nyata, iman kita ini sudah harus meresponi itu dengan memakai otoritas iman yang diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau berdoa jangan sampai tidak pakai nama Tuhan Yesus. Karena kalau doanya panjang lebar ke sana kemari, lewat pantai, lewat gunung, lewat hutan, dengan langit biru dan bintang-bintang segala. Aduh, bah puisi dia kalau berdoa. Begitu indah sekali. Begitu terakhir tidak pakai nama Tuhan Yesus. Habis semua, tidak ada guna itu karena tidak didengar. Harus berdasarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hati-hati saudara, jangan cuma sekedar dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Karena orang Filipina banyak nama Yesus. Orang-orang Amerika Latin juga banyak nama Yesus. Jadi lebih baik kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah tahu itu. Yesus dari Napu atau Yesus dari Lore atau dari Kulawi. Ya kan? Harus jelas. Ya, jarang sekali saya berdoa hanya pakai dalam nama Yesus, jarang. Dulu seketika saya belum paham, cuma dalam nama Yesus. Karena ada siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus? Mengatakan, Yesus aku kenal, kamu siapa? Ya kan? Iblis menyaut. Dalam nama Yesus, keluar, tidak. Lihat. Nah, jadi perlu kita melatih diri kita. Melatih diri kita memakai otoritas iman ini. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengusir setan-setan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita sudah lihat, wah ini orang ini emosi tidak karuan. Ada suami istri bertengkar, yang satu emosi, suami sudah emosi, sudah marah, sudah maki-maki dan lain sebagainya. Dia bagi dengan bahasa rohi, oh tambah marah dia punya suami. Apa? Kamu maki-maki saya pakai bahasa apa Nah padahal bisa berbahasa roh, tidak usah menyebutnya. Dalam hati kan bisa kan? Padahal apa? Kita bisa berdoa di dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus. Ikat semua nih roh-roh emosi, roh-roh markam, ikat patahkan dalam nama. Berdoa di dalam hati, saudara akan lihat di alam roh itu apa emosi mulai diikat. Tapi kan saudara tidak lihat kan, mulai diikat. Jadi lama-lama ini tambah tak ikat. Jangan cuma bilang dalam nama Tuhan ini semua roh-roh emosi keluar. Keluar memang tambah hebat karena saudara suruh keluar kan. Tambah jadi.
dalam nama Tuhan Yesus semua roh emosi keluar dalam nama Tuhan. Keluar, memang jadi keluar. Saudara heran, kok tambah ganas ini Pak itu? Saudara suruh keluar itu roh, dia keluar. Harusnya dia apa? Sebenarnya luar biasa ya, karya kebangkitan Kristus itu, otoritas yang ada di dalamnya, terkandung banyak hal, itu akan membuat kita hidup berkemenangan. Kalau orang-orang dunia pakai mantra, nggak usah mantra. Mau cari jimat dan lain untuk pengasih, supaya kalau saya menagih dia bayar. Nggak usah saudara. Kalau ada, tapi makanya harus latih diri. Kalau ada pergumulan dalam hidup saudara, saudara bekerja, saudara apa, ini orang kok tidak pernah sebelum saudara pergi ke sana, di sini sudah berdoa. Dalam nama Tuhan, semua roh dusta ikat semua, dan kami lepaskan roh yang takut Tuhan dan lain. Jadi setelah diikat, orang itu harus diisi dengan roh yang baik, yang daripada Tuhan. Roh kasih Kristus memenuhi hatinya, roh pertobatan harus supaya dia tidak kosong. Kenapa kita memenatkan diri kita dengan berjuang menjalani hidup kita sendiri dengan penuh lelah, dengan susah payah, padahal ada otoritas iman yang Tuhan berikan kepada kita? Dulu saya belum memahami akan hal ini, tapi begitu memahami dan mempraktekkan, enaknya menjalani hidup sebagai orang percaya. Hanya memang seringkali kita gagal melakukan itu di dalam doa-doa kita, sebab kita lebih mudah terpancing dengan apa yang ada di alam nyata. Ketika saudara, orang maki-maki saudara dengan kata-kata kotor, terpancing untuk jadi marah, akhirnya gagal berdoa. Nah ini, padahal kemarahan orang itu bisa kita redahkan. Segala situasi bisa kita rubah menjadi lebih baik melalui apa yang sudah iblis kerjakan di alam roh ini. Dibersihkan dulu semua itu. Dengan namaku, kata firman Allah, orang-orang percaya tanda-tanda ini akan menyertai. Tidak ditulis itu para pendeta, tidak. Orang-orang percaya berarti setiap orang percaya bahwa dengan nama Yesus Kristus Tuhan, kamu akan mengusir setan-setan. Jadi apapun kita hadapi, kita tahu bahwa iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Bukan orang itu. Ketika orang itu melakukan kejahatan, bukan karena dia, karena iblis yang membuatnya dia melakukan tindak kejahatan. Dan itu yang kita perangi, itu yang kita hadapi. Maka kita akan melihat bagaimana iman kita menyelesaikan segala sesuatu di alam roh itu, dan hasilnya kita peroleh di alam nyata. Nah ini yang perlu kita latih diri kita. Tapi seringkali unsur jiwani kita terlalu cepat terpancing untuk menanganinya sendiri. Apa masalah saudara? Apa yang sedang saudara hadapi dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga? Apakah itu masalah suami istri, masalah anak-anak, apa saja, ada otoritas iman
yang Tuhan berikan kepada kita. Ada otoritas iman yang Tuhan berikan pada kita untuk mengusir setan-setan ini. Jangan saudara maki orang itu, memang setan ngana. Jadi memang setan kamu. Tidak boleh. Aduh, setan jangan dihadapi di alam nyata. Kalau setan dihadapi di alam nyata, dia masuk pada diri seseorang, dia habisi saudara. Apa? Setan kamu. Apa? Setan dah. Ada lagi yang dengan bangga. Kita baru setan di rumah. Iblis kita di rumah. Maksudnya dia mengamuk. Kenapa bisa kita mau iblis? Kenapa tidak malaikat? Ya? Jadi saudara, mari kita nikmati hidup kita sehari-hari di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sudah jelas tadi. Kalau kita lawan itu iblis, barulah iblis itu lari. Nah, sekarang kita buka satu Yohanes pasal 5. Satu Yohanes pasal 5 ayat 4. Kita baca 2, 3. Ya, itu kata firman, bukan kata saya. Dan persis seperti yang saya jelaskan tadi. Bukan kemampuan akal, pikiran, kehendak, dan perasaan kita, unsur jiwani ini yang dapat mengalahkan dunia, yang dapat menyelesaikan masalah. Iman kita. Dan iman kita bukan hanya sekedar iman-iman, tetapi ada otoritas iman yang diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan mengusir setan-setan. Dan ini perlu kita latih diri kita. Dan inilah bahagian dari mengerjakan keselamatan. Kenapa? Karena kita tahu iblis itu tidak punya hak lagi menyentuh kita. Tapi jalur jiwani inilah yang menyebabkan ia bisa menembus. Karena kita memberikannya dia peluang di unsur jiwani kita, di perasaan kita, di kehendak diri sendiri, di pikiran diri sendiri. Nah, tetapi kebenaran firman Tuhan yang selalu mendasari iman kita, karena iman datang dari mendengar firman, inilah yang akan membuat kita terlatih memakai iman kita di dalam setiap menghadapi apapun, dan itu akan membuat kita dapat melawan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.